Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. 2 hari kemudian, awan mengumpulkan hujan dan langit cerah. Antara langit dan bumi, berdiri gunung yang megah, warnanya biru, dan awannya mengambang. Itu adalah Gunung Danfengxian, salah satu dari 8 gunung terkenal dan tempat terberkati di Bailuzu saat ini, dan Akademi Qingya ada di dalamnya. Tidak jauh dari Gunung Danfengxian, terdapat sebuah paviliun antik bernama Laikxiang Pavilion, yang artinya menyambut dan mengirim. Pada saat ini, sekelompok orang kuat dari Songlu Choulege sedang beristirahat di paviliun. Paviliun ini sudah lama terkenal di dunia, dan disebut Paviliun Ziarah oleh para biksu di dunia. Orang suci. Seorang pemuda berjubah putih tersenyum dan berkata, pada saat itu, Akademi Qingya ditetapkan sebagai sekte Konfusianisme Ortodoks oleh Pengadilan Abadi Pusat, dan itu dikenal sebagai sekte Konfusianisme dan Tao pertama di negeri Dongeng. Sayang sekali, itu semua di masa lalu. Berbicara, dia menggelengkan kepalanya, seolah tidak peduli. Seorang pemuda tampan berkata, kakak laki-laki benar, prestise dan reputasi Akademi Qingya hari ini telah anjlok, dan tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya. Dalam tahun-tahun terakhir, 3 akademi memiliki dalam kompetisi besar Jinglun, setiap 1000 tahun sekali, Akademi Qingya selalu berada di bawah, dan telah lama tidak layak untuk 4 karakter, Konfusianisme dan Ortodoksi. Jubah putih setengah baya berkata ini wajar, siapa yang tidak tahu bahwa di dunia sekarang ini, Akademi Songlu kami adalah sekolah Konfusianisme nomor 1 di dunia. Dunia peri. Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung digaungkan oleh orang lain. Oke, berhenti bicara omong kosong. Suara yang dingin dan agung terdengar, yang langsung membuat hati orang lain bergidik dan tidak berani membicarakan hal tersebut. Dan mereka semua menatap orang yang sama. Itu adalah seorang wanita, duduk di tengah paviliun, mengenakan mahkota kembang sepatu, manik-manik hosta, penampilan cantik, penuh keagungan. Dia memiliki alis yang indah, temperamen yang dingin, dan terlihat seperti wanita 28. Suasana yang anggun. Ni Weirui. Salah satu tetua Xianjun paling terkenal di Akademi Songlu. Dia duduk di sana dengan tegak, memandang gunung Danfengxian di kejauhan, dan berbisik, harimau dan yang tua masih ada di sana, bahkan jika Akademi Qingya menurun, warisannya itu tidak boleh diremehkan, apalagi 2 harta, penguasa Haoran, dan Zhongxin Bell, yang awalnya diberikan oleh Pengadilan Abadi Pusat, masih di tangan Akademi Qingya. Menurut aturan murid Konfusianisme dan Tao kita, hanya mereka yang bertanggung jawab atas 2 harta ini yang dapat disebut Ortodoks Konfusianisme. Omong-omong, tatapan tegas tiba-tiba muncul di mata Ni Weirui, kali ini, saya dipercaya oleh dekan untuk datang ke Akademi Qingya ini, dan bertemu dengan mereka. Raja Abadi berkata, apapun yang terjadi, dia harus membawa penguasa Haoran kembali ke Akademi Songlu kita. Pria parubaya berjubah putih itu tersenyum dan berkata, jika Penatua Ni secara pribadi mengambil tindakan, itu akan sukses. Yang lain mengangguk. Pada saat ini, di kejauhan antara langit dan bumi, sosok kokoh tiba-tiba datang, dengan sikap santai, seolah-olah berenang di pegunungan dan air, dan pergi langsung ke paviliun perjalanan, datang. Dalam jubah hijau, polos, itu adalah Suyi. Ini menarik perhatian Ni Weirui dan yang lainnya, terutama ketika mereka melihat Suyi berjalan ke paviliun seolah-olah tidak ada orang lain di sana, mereka tidak bisa membantu. Menjadi sedikit terkejut. Pria parubaya berjubah putih mendengus dingin, anak muda, tidakkah kamu melihat kami berdiskusi? Tidak sopan mengganggu kami. Suyi meliriknya dan berkata, kamu membangun paviliun. Jubah putih setengah baya kehilangan kata-kata. Paviliun Lai adalah tempat Akademi Qingya, menyambut dan mengirim. Siapapun yang datang berkunjung harus menunggu di sini. Suyi sudah duduk di bangku batu di samping Lu Weirui, mengeluarkan kendi dan mulai minum. Abaikan mata aneh di sekitarku. Bagaimanapun, setiap kultivator abadi dengan sedikit kebijaksanaan akan mengenali identitas mereka sejak dini, dan tidak akan berani mendekati mereka dengan gegabah. Belum lagi mereka memperlakukan mereka sebagai bukan apa-apa, Dala duduk di sana.
ketidaktahuan atau keberanian. Semua orang tidak yakin. Anak muda, apa yang kamu lakukan di Akademi Qingya? Seseorang mau tak mau bertanya. Su Yi berkata dengan santai, seberangi lantai 12 Qingya. Semua orang terkejut dan mau tak mau menatap Su Yi lagi. Meskipun mereka berasal dari Akademi Songlu, mereka juga jelas bahwa sejak akhir era Xianyun, tidak ada yang bisa melintasi lantai 12 Qingya. Hanya ada segelintir karakter yang bisa melewati lantai 12 tebing biru di tahun-tahun yang panjang sebelum zaman keabadian. Sampai hari ini, sebagian besar biksu di dunia hampir lupa bahwa ada tempat percobaan seperti itu di Akademi Qingya. Dan sekarang, seorang pria yang muncul entah dari mana, tetapi mengancam akan pergi ke lantai 12 Qingya hari ini, siapa yang tidak terkejut? Terlebih lagi, di mata mereka, pemuda berjubah hijau di depannya berusia paling banyak 20-an. Tidak bisa melihat banyak misteri. Anak ini pasti sudah gila. Banyak orang bergumam sendiri. Untuk sementara waktu, beberapa orang hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan katak di dalam sumur. Seorang pemuda tampan berkata dengan penuh minat, dalam hal memecahkan lantai 12 Qingya, ada banyak sosok tak tertandingi yang terbaik di dunia. 34.000 tahun yang lalu, Zhou Wen, yang menempati peringkat pertama daftar abadi Yujing, pergi ke lantai 12 Qingya, dan berada di perhentian lantai 9. 29.000 tahun yang lalu, Li Fuer, penjahat penentang surga yang dikenal sebagai orang pertama di alam semesta, dari Sekte Taiyi, berada di urutan ke-10 lantai. Berhenti di depan. Orang ini berturut-turut menyebut sejumlah tokoh tak tertandingi yang reputasinya cukup mengejutkan zaman kuno dan modern. Akhirnya, dia memandang Su Yi dengan main-main dan berkata, Yang mulia, bagaimana Anda dibandingkan dengan orang-orang ini? Su Yi berkata dengan ringan, mengapa saya harus membandingkan dengan para pecundang itu? Semuanya. Anak ini gila. Jadi menurutmu kamu bisa? Pemuda yang tampan. Su Yi menyesap dari kendi dan berkata, jika pertanyaan seperti itu datang dari seorang anak berusia 3 tahun, itu dapat dimengerti, tetapi itu berasal dari Songlu. Di mata keturunan akademi, mau tak mau terlihat terlalu tak tertahankan. Lagi pula, jika aku bisa melakukannya, apa hubungannya denganmu? Pipi pemuda tampan itu memerah, dan wajahnya sedikit tak tertahankan. Sementara yang lain terkejut, kata-kata ini cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain mengenali asal-usul mereka lebih awal, tetapi dia berani mengejek rekan mereka bahkan yang berusia 3 tahun. Anak ini tidak sebagus ini, keberanian dan kepercayaan diri ini sama sekali tidak biasa. Kamu. Pemuda tampan itu jelas marah dan hendak mengatakan sesuatu. Ni Weirui yang tidak pernah berbicara, berkata dengan nada dingin, membicarakan urusan orang lain tanpa alasan dan dibantah oleh orang lain, tetapi kamu masih tidak tahu harga diri Anda, tidakkah Anda merasa malu? Pemuda tampan itu terdiam dan terdiam. Yang lain tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka sangat tidak nyaman. Hanya seorang pemuda, tidak hanya datang ke sini dengan gegabah dan duduk di bilik ini, tetapi bahkan kata-katanya begitu arogan, dia bahkan berani mengejek teman-temannya dengan keterlaluan, yang tidak bisa marah. Adapun Ni Weirui, dia hanya melihat Su Yi sekali, dan kemudian mengabaikannya, seperti pepatah sekte Konfusianisme, lihatlah kejahatan, jangan dengarkan kejahatan, jangan bicara jahat, jangan bergerak. Namun, itu juga bisa dipahami sebagai mengabaikan seorang pemuda aneh seperti Su Yi. Su Yi tidak peduli. Dia juga tidak peduli. Meskipun mereka duduk di paviliun, mereka jelas terpisah. Segera, dari gunung dan Fengxian di kejauhan, seekor bangau putih salju menyapu, dan sebelum mencapai paviliun, dia berkata, Dekan Akademi saya memerintahkan, tolong rekan Taois dari Akademi Songlu akan pergi ke aula utama bersaing, untuk berbicara. Segera, beberapa orang tidak senang, dan berkata dengan marah Akademi Qingya Anda sangat agung, saya telah menunggu di sini untuk waktu yang lama sesuai dengan etiket, Anda akan mengirim seekor binatang berambut datar untuk menyambut kita. Yang lain juga tidak senang. Ni Weirui tidak peduli, dia berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi, kita di sini bukan sebagai tamu, itu normal untuk tidak diterima.
Orang lain hanya bisa menahan diri saat melihat ini. Segera, kelompok itu mengikuti Ni Weirui ke gunung dan Feng yang jauh. Sui duduk di sana sepanjang waktu, menatap gunung dan Feng Xian, meluangkan waktu untuk bersantai. Tidak lama kemudian, sesosok datang dengan tergesa-gesa. Orang ini mengenakan jubah Konfusianisme, dengan penampilan yang tampan dan penggaris batu giok. Ketika dia melihat Sui duduk di paviliun dari kejauhan, dia tidak bisa menahan tawa. Rekan Taoisu, ini benar-benar kamu. Sui terkejut, menunjukkan ekspresi terkejut. Ini Meng Xingguan. Meng Xingguan, yang menduduki peringkat kedua Yujing Immortal List di Jinghu Fiery, menarik perhatian Sui. Pada saat itu, Sui melihat sekilas bahwa Meng Xingguan mempraktikkan Changhai Jing, salah satu dari 4 kitab suci kuno Akademi Qingya, dengan nafas sebagai seluas laut, telah mencapai tahap di mana gajah tidak terlihat, yang sangat bagus. Pada saat itulah Sui menyadari bahwa dalam kemakmuran emas yang diantarkan oleh dunia peri, sekelompok orang yang sangat beruntung juga muncul di dunia jenius tak tertandingi. Meng Xingguan adalah salah satunya. Bukan kebetulan, anak ini tidak akan khawatir tidak bisa membuktikan negeri dongeng di masa depan. Sui terkejut bahwa orang yang datang untuk menyambutnya kali ini adalah Meng Xingguan. Kamu tahu aku akan datang? Sui bangkit dan bertanya. Belum lama ini, senior Tang Lingqi dan Nona Tang Baur dari keluarga Tang kuno melakukan perjalanan khusus ke Universitas Qingya saya. Pada saat itu, mereka mengambil sebuah potret rekan Taoisu, sehingga saya dapat mengenalinya secara sekilas. Oleh karena itu, dekan menginstruksikan saya untuk menyapa rekan Taoisu ketika dia tiba. Meng Xingguan menjelaskan sambil tersenyum. Terakhir kali di simposium Peri Jinghu, dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Sui membunuh pembangkit tenaga iblis tanpa fase, Li Fenghan, dan dia merasakan hatinya sudah ada kekaguman. Sekarang, melihat Sui lagi, Meng Xingguan juga sangat senang. Dia tersenyum dan berkata, terakhir kali kami mengucapkan selamat tinggal pada Jinghu, saya tidak pernah minum dengan sesama Taois. Kali ini ketika Taois datang ke Akademi Qingya saya, pastikan untuk membiarkan Meng Mou persahabatan pemilik tanah abis. Berbicara, dia harus memimpin dan pergi ke Danxia Xianshan bersama Sui. Akademi Tebing Biru. Di jalan gunung beraspal biru, Meng Xingguan berkata dengan nada meminta maaf, teman Su, tokoh-tokoh besar di akademiku sekarang sedang menjamu tamu dari Song Luchol Lege. Aku bisa keluar, dan saya harap Anda memiliki lebih banyak haihan. Sui mengangguk dan berkata, aku di sini hanya untuk pergi ke lantai 12 Qingya, jadi kita bisa langsung pergi. Meng Xingguan tertegun sejenak, dan berkata, rekan Taois telah berlari sepanjang jalan, apakah Anda ingin istirahat dulu? Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Meng Xin merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menemani sesama Taois jalan-jalan. Dia memimpin, dan memberi tahu Sui aturan pergi ke lantai 12 Qingya. Sederhananya, 3 lantai pertama menguji kekuatan kultivasi, tubuh, dan jiwa. Lantai 4 hingga 6 menguji pemahaman Dao, pencapaian Dao, dan teknik deduksi Dao, yang semuanya terkait dengan kekuatan Dao mereka sendiri. Lantai 7 sampai 9, ujian Xinsing, ketekunan dan keberanian. Dari lantai 10 hingga lantai 12, uji kekuatan tempurmu. Ini juga 3 level tersulit. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Qingya, hanya ada 63 orang yang benar-benar dapat menembus lantai 12. Omong-omong, Meng Xingguan menghela nafas, meskipun saya peringkat kedua di daftar abadi Yujing, saya juga telah mengunjungi lantai 12 Qingya berkali-kali berturut-turut tapi paling-paling hanya berhenti di depan lantai 9. Sui berkata sebelumnya, saya mendengar bahwa pada tahun-tahun sejak akhir era kejatuhan abadi, tidak ada yang pernah melintasi lantai 12 Qingya, adalah ini benar? Meng Xin mengangguk dan berkata, memang, beberapa tahun yang lalu, orang nomor 1 di Yujing Immortal Ranking, Tang Weihan, berhasil melewati level tersebut, dan pada akhirnya dia hanya berhenti sebelum lantai 10. Omong-omong, Meng Xingguan bergerak di dalam hatinya, menunjukkan antisipasi, namun, menurut saya, dengan kekuatan rekan Daoisu, sangat mungkin untuk melewati lantai 12 Qingya.
Dia pernah menyaksikan kekuatan Su Yi di Jinghu Fiery Fair, yang tidak bisa lagi digambarkan sebagai menentang langit. Saat itu, dia dan Tang Weihan mereka semua merasa malu dan tak terjangkau. Su Yi berkata dengan lembut, "Saya di sini untuk lulus ujian, tetapi saya tidak peduli dengan hasil akhirnya, tetapi saya berjanji kepada seseorang bahwa saya akan datang dan pergi." Meng Xingguan dengan rasa ingin tahu berkata, "Teman Taois itu tidak punya ide lain di sini. Harap dicatat, menurut aturan Universitas Qingya saya, siapapun yang dapat menyeberangi Qingya On lantai 12, Anda dapat mengajukan persyaratan apapun, selama saya bisa melakukannya di Akademi Qingya, saya tidak akan pernah menolak. Selain itu, saya dianggap sebagai tamu kehormatan kelas 1 oleh Akademi Qingya saya, dan dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan tempat Tao di akademi, dan membaca klasik Tao di akademi saya. Jika Anda mau, Anda bahkan dapat berlatih di akademi saya." Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tertarik dengan ini." Meng Xingguan tercengang dan menghela nafas, "Itu benar, Akademi Qingya saya terkena bencana di zaman air terjun abadi, vitalitas saya rusak parah, dan itu telah lama jatuh. Sekarang hampir tidak dapat peringkat di antara pasukan tingkat Raja Abadi, dan itu bukan lagi sekte Konfusianisme nomor 1 di dunia." Su Yi berkata, "Kamu salah paham, aku tidak bermaksud meremehkan Akademi Qingya." Meng Xingguan tersenyum dan berhenti membicarakan topik ini. Pada saat ini, suara pertempuran tiba-tiba datang. Dari kejauhan, terlihat dojo besar yang menggantung di langit di antara pegunungan di kejauhan. Pertempuran di tingkat keabadian, telah dimulai di dojo yang ditangguhkan itu. Dua sisi pertempuran, satu adalah seorang lelaki tua dengan jubah Konfusianisme biru laut dengan janggut yang menjuntai. Yang lain adalah wanita cantik mengenakan mahkota kembang sepatu dan jepit rambut giok serta sepatu manik-manik, dan itu adalah Ni Weirui tua, kepala biara Songlu. Orang-orang dari Akademi Songlu itu baru saja tiba dan langsung mulai. Wajah Meng Xingguan menggelap, jelas marah. "Di jalan sebelumnya, saya mendengar bahwa mereka datang ke Akademi Qingya kali ini untuk mengambil harta penguasa Haoran, apakah itu benar?" Su Yi bertanya. Wajah Meng Xingguan berubah beberapa saat, dan berkata, "Karena rekan Taois mengetahuinya, saya tidak perlu menyembunyikannya lagi, Anda benar, mereka Akademi Songlu memang untuk penguasa Haoran. Alasannya tidak rumit. Pada tahun-tahun sejak akhir era kejatuhan abadi, Akademi Qingya telah melemah dan reputasi serta prestisenya telah anjlok. Di sisi lain, Akademi Songlu sedang booming, dan sejumlah besar tokoh top yang luar biasa telah muncul, dan sekarang mereka telah menjadi yang pertama dari 3 sekolah utama Konfusianisme di dalam dunia. Dalam Konfusianisme dan Taoisme, jika ingin menjadi seorang pemimpin, harus memperhatikan nama yang benar, dan kemudian Anda dapat layak untuk 4 kata Konfusianisme pertama. Di antara mereka, yang paling penting adalah memiliki 2 harta yang diakui oleh Biksu Konghucu dan Tao di seluruh dunia, satu adalah penguasa tinggi, dan yang lainnya adalah jam jantung yang benar. 2 harta karun ini diberikan kepada Akademi Qingya oleh Kaisar ke-7 dari Pengadilan Abadi Pusat beberapa waktu yang lalu untuk menunjukkan statusnya sebagai ortodoks Konfusianisme. Sejak itu, penguasa Haoran dan jam hati yang benar, seperti segel batu giok di tangan Kaisar sekuler, telah menjadi alat ilahi di hati Konfusianisme dan Biksu Taoisme di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Songlu Cholege telah mengalami perselisihan dan konflik dengan Qingya Cholege lebih dari sekali untuk memenangkan 2 artefak dari Qingya Cholege ini. Pada akhirnya, setelah mediasi karakter dari alam Raja Abadi dari 2 perguruan tinggi, akhirnya diputuskan bahwa penguasa Haoran dan Zhengxin akan diputuskan antara 2 perguruan tinggi dengan cara diskusi dan diskusi, kepemilikan jam. Dan kali ini, Ni Weirui dari Songlu Cholege dan yang lainnya datang ke Qingya Cholege hanya untuk mengambil Haoran Qi. Pada titik ini, Su Yi akhirnya mengerti, dan berkata, "Kamu Akademi Qingya akan sangat menderita dari diskusi semacam itu." Meng Xingguan berkata dengan getir, "Tidak mungkin, situasinya lebih kuat dari orang, Akademi Songlu penuh dengan bakat, dan kekuatannya berada di puncaknya. Jika Anda mau untuk menghindari konflik skala besar, Akademi Qingya hanya dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara ini."
Dia berkata sambil menghela nafas, dalam analisis terakhir, Akademi Qingyaku yang telah jatuh, tetapi tidak akan mudah bagi Ni Weirui untuk mengambilnya. Haoran ruler kali ini, konfrontasi Taoisme akan dibagi menjadi 2 hari, dan mereka akan bertarung melawan keabadian Tanah Suci di Akademi Qingya saya. Jika Anda kalah dalam permainan, Anda hanya dapat kembali dengan tangan kosong. Omong-omong, pertempuran yang terjadi di dojo terapung di kejauhan telah diputuskan. Ni Weirui menang dengan mudah. Adegan ini membuat hati Meng Xingguan tenggelam, dan dia tiba-tiba kehilangan minat untuk berbicara, dan membawa Su Yi ke kejauhan. Su Yi tidak terlalu tertarik dengan pertempuran semacam ini, jadi dia tidak repot-repot memperhatikan. Segera, di bawah kepemimpinan Meng Xingguan, mereka tiba di sebuah gunung jauh di Gunung Dan Fengxian. Puncak ini terjal dan terjal, seperti tombak yang mengosongkan, dan tebing di satu sisi semulus cermin, seolah dibelah oleh kapak raksasa. Lepaskan tebingnya dan itu, tebing biru. Menurut legenda, pendiri Akademi Qingya pernah menetap di tebing hijau dan mundur selama 8.000 tahun. Di bawah aura dao besar, secara bertahap berubah menjadi tempat yang diberkati di mana keberuntungan berkumpul. Hingga hari ini, gunung tersebut masih menyimpan pesona-pesona jalan kuno, yang konon telah ditinggalkan oleh leluhur Akademi Qingya. Ada 12 paviliun yang dibangun di gunung ini. Setiap paviliun memiliki misteri besar. Paviliun ke-12 di puncak gunung adalah tempat pendiri Akademi Qingya pernah menutup retret. Rekan Taoisu, tolong lihat, yang tertulis di tablet batu adalah nama orang kuat yang telah melintasi lantai 12 Qingya selama berabad-abad. Meng Xingguan mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah tablet batu di kaki gunung, nama-nama di atasnya, ketika mereka berada di lantai 12 Qingya, semuanya dari Yu Jingxiu karena, tetapi di tahun-tahun mendatang, mereka semua akan bersinar di dunia peri dan menjadi orang terkenal di seluruh dunia, kebanyakan dari mereka telah menginjakkan kaki di alam Raja Peri, dan 3 telah menginjakkan kaki di alam Tai yang legendaris. Berbicara, dia menunjuk ke 3 nama di atasnya, dan berkata, Qin Jian, seorang talenta hebat yang berasal dari Akademi Qingya saya, dianggap sebagai Yuntian Dijun, dan orang tuanya menjabat sebagai dekan Qingya saya Akademi, dan juga bertugas di bawah Kaisar ke-8 dari Pengadilan Abadi Pusat, dan akhirnya, di luar hari ke-9, dia dikepung dan dibunuh oleh sejumlah kaisar iblis dari ras iblis asing, dan sayangnya meninggal. Omong-omong, ekspresi Meng Xingguan termasuk kebanggaan, kekaguman dan kekaguman, serta kesedihan dan kesedihan. Saya kenal dia. Su Yi menghela nafas, aku hanya tidak menyangka dia meninggal di luar hari ke-9. Pada awalnya, sebelum Wang Ye bereinkarnasi, Qin Jian adalah salah satu dari 4 raja abadi yang bertugas di bawah komando Pengadilan Abadi Pusat. Sampai Qin Jian pergi menjaga gerbang ke-9 alam abadi dan dipanggil oleh Wang Ye. Pada saat itu, Wang Ye bahkan memberi Qin Jian beberapa wawasan dari realisasi Taoisme untuk menjaga gerbang hari ke-9 selama 30.000 tahun untuk membalas kebaikan Wang Ye. Tidak diragukan lagi, setelah reinkarnasi Wang Ye, Qin Jian mengkonfirmasi Dao Taijing, dan menepati janjinya, ditempatkan di hari ke-9 sampai kematiannya. Meng Xingguan tidak menyadari bahwa desahan Su Yi menunjukkan sentuhan penyesalan, dan dia seharusnya mendengar nama dan perbuatan Qin Jian. Selanjutnya, Meng Xingguan memperkenalkan 2 pembangkit tenaga listrik lainnya yang pernah mendemonstrasikan Taoisme. Namun, Su Yi merasa sangat asing, tetapi dia secara kasar dapat menebak bahwa keduanya, seperti Qin Jian, hanya setelah reinkarnasi Wang Ye. Taijing. Saat Su Yi hendak menarik pandangannya, dia tercengang. Dia melihat nama yang familiar. Li Nandu. Tiba-tiba, sanubari Su Yi tersentuh, dan kenangan masa muda Wang Ye membanjiri hatinya seperti air pasang. Pengalaman hidup Wang Ye sangat berat dan menyedihkan. Ibunya, Wang Xuanzu, pernah menjadi pendekar di hari ke-6 negeri Dongeng. Dan bahkan lebih dinodai oleh pengkhianat, itulah sebabnya Wang Ye lahir. 7 tahun kemudian, Wang Xuanzu mengalami penghinaan pada iblis asing, dan akhirnya melewati kesulitan dan berjuang dengan nafas terakhir, dan akhirnya mengirim Wang Ye ini kembali ke hari ke-6. Setelah itu, Wang Xuanzu meninggal dunia. Digantung oleh seutas benang.
Li Nandu, yang merupakan penjaga hari ke-6, memberi Wang Ye kesempatan untuk hidup. Sejak saat itu, Wang Ye tinggal di hari ke-6, dan mengikuti Li Nandu untuk berlatih dan bertarung. Hubungan di antara mereka seperti ayah dan anak. Melihat pengalaman hidup Wang Ye, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Li Nandu jelas merupakan orang yang paling berpengaruh terhadap Wang Ye. Su Yi datang ke Akademi Qingya kali ini, karena dia menginginkan penyesalan yang berlama-lama di hatinya dari kehidupan sebelumnya. Naik ke lantai 12 Qingya. Ini adalah sesuatu yang dia janjikan pada Li Nandu di kehidupan sebelumnya ketika dia masih remaja. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.